pagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita pagi hari ini melanjutkan Bible Reading kita yang akan kita baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-23 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Kejadian pasal 23 ayat pertama sampai 20. Dipersilakan. Kejadian 23. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu. Setelah berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Suhar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah, itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het, maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. "Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 sikel perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikel perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan. Sarah mati dan ia dikuburkan. Itu judul dari LAI. Kita melihat, saudara, bahwa di sini dikatakan Sarah mati pada usia yang 127 tahun. Kalau kita benar-benar mencermati, saudara, di Alkitab, dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, biasanya kematian seseorang yang usianya disebutkan itu biasanya seringkali itu tokoh laki-laki ya. Tetapi ini ketika Sarah mati disebutkan usianya di usia yang ke 127 tahun. Kita melihat betapa spesialnya Sarah ini di hadapan Tuhan. Usianya saja disebutkan. Ini menunjukkan Sarah itu sosok yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita mempelajari dari awal kisah Abraham sampai Kejadian pasal 23 ini, Sarah itu setia sekali mengikuti Abraham
berpindah-pindah dari negeri yang satu ke negeri yang lain, dan masih sering menjadi warga yang asing di sebuah negeri. Tentu saja sebagai seorang istri, Sarah ini juga punya kerinduan ya untuk memiliki satu bidang tanah yang tetap seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan, tidak pernah kita mendapati Sarah ini mengeluh. Kehidupannya bersama Abraham itu dijalani dengan penuh rasa syukur. Sekalipun ada beberapa hal, ada beberapa keputusan-keputusan yang Sarah ambil contoh ketika dia mendapati dia sampai usia senja belum juga memiliki anak. Dia memberikan saran kepada Abraham, nikahi saja hamba perempuanku itu. Kemudian Sarah juga sempat tertawa ketika ada malaikat Tuhan menghampiri mereka berdua dan mengatakan, dari pernikahan kalian akan hadir seorang anak. Sarah sempat tertawa kecil, tetapi saudara, iman, kekokohan imannya ini, kekuatan iman kepada Tuhan, kepada janji Tuhan ini yang membuat dia begitu spesial sampai-sampai pada akhirnya Abraham itu menangisi. Ini yang melatar belakangi Abraham itu ingin memberikan tempat peristirahatan terakhir yang sangat layak untuk Sarah. Kita memperhatikan di ayat ketiga sampai ayat 18 itu Abraham berkomunikasi, Abraham boleh kita bilang bargaining gitu ya kepada Bani Het. Dia bersikeras, Abraham bersikeras ingin membeli sebidang tanah atau lahan atau ladang yang di ujung sebelah sananya itu ada sebuah gua. Dia membayangkan di gua inilah Sarah istri tercintanya itu akan dia baringkan untuk selama-lamanya sebagai penghormatan terakhir dia kepada istri yang sudah setia menemaninya selama ini. Sekalipun Abraham itu mendapatkan kebaikan dari Bani Het, khususnya dari Efron, bahwa dia mendapatkan lahan ini free, gratis loh. Jadi silakan engkau adalah Tuhan di tengah-tengah kami, pakai saja bagian lahan itu dan gua itu untuk memakamkan istrimu, makamkanlah istrimu dengan layak, kurang lebih seperti itu. Tapi saudara, Abraham ini tetap kepada aturan yang berlaku. Abraham tidak main-main, tidak begitu saja menerima sesuatu dengan gratis, dengan free. Dia mendesak kepada Bani Het ini untuk membayar bagian lahan itu. Sehingga begini, ketika Abraham menyelesaikan transaksi dengan baik, lahan itu dia miliki secara sah. Kita melihat saudara bahwa kepemilikan ini nanti ada kaitannya dengan janji Tuhan kepada bangsa yang besar, bangsa yang Tuhan kasihi, yaitu bangsa Israel. Sarah mati di Hebron, Kanaan. Kanaan ini, sekalipun nanti di rentang waktu ke depan yang tidak sebentar, yang cukup lama, kita memperhatikan ya, kita sempat mempelajari bahwa di zaman Yosua, Kanaan ini akhirnya boleh diduduki oleh bangsa Israel. Tapi awalnya Sarah mati di tanah Kanaan ini adalah ada satu benang merah. Dan pada akhirnya di ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan di sana bahwa lahan dan gua Makpela itu sah menjadi milik Abraham, sehingga Abraham itu dengan tenang memberikan penghormatannya yang terakhir kepada Sarah dan ia memakamkan Sarah di sana. Dan di gua Makpela ini nanti Abraham, Ishak dan Yakub itu bersama-sama dimakamkan di sana. Dari hal ini, saudara, bahwa di Kiryat Arba, Hebron, tanah Kanaan, ini menjadi benang merah di dalam beberapa kurun waktu ke depan ketika bangsa Israel mendudukinya. Kita melihat betapa janji Tuhan itu benar-benar digenapi kepada bangsa Israel, bangsa yang besar, keturunan dari Abraham dan Sarah. Iman Sarah sebagai salah satu tokoh iman di dalam Alkitab itu benar-benar memenangkan hati Tuhan sehingga janjinya ini sungguh digenapi. Yang dapat kita pelajari saudara bahwa ketika kita taat, ketika kita setia kepada Tuhan, Allah itu sungguh-sungguh memperhitungkan kesetiaan kita. Kita tidak perlu khawatir bahwa next kita dan keturunan kita itu akan benar-benar
memiliki janji Tuhan yang luar biasa, memiliki penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dari ayat 3 sampai 18 tadi kita juga mendapatkan satu pelajaran berharga, satu amanat teks berharga. Sebagai orang percaya, jangan sembarangan untuk menerima kebaikan, jangan menyalahgunakan kebaikan orang lain. Tetap menjadi teladan, ikuti aturan yang berlaku. Ketika Abraham merasa bahwa salah satu bidang atau tanah harus dibeli untuk menjadi miliknya yang sah. Itu menjadi teladan bagi kita bahwa kita bisa mengikuti aturan ketika kita bersosialisasi dengan orang lain. Ikuti aturan yang ada dan biarlah kehadiran kita itu menjadi teladan. Ayat 19-20, ladang dan gua Makpela itu sah menjadi milik Abraham. Itu berarti janji Tuhan itu digenapi atas tanah Kanaan ini, yang di kemudian hari bangsa Israel itu memiliki tanah Kanaan ini, dan kita percaya bahwa janji Tuhan bagi kita juga yang beriman penuh kepadanya itu juga akan Tuhan genapi di dalam hidup kita. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita yang menaruh harap dan percaya kepadanya. Aplikasi apa yang dapat kita teladani dari Kejadian pasal ke-23 ini? Masihkah saudara dan saya tetap teguh beriman kepada Tuhan? Sudahkah saudara dan saya menjadi teladan? Dan masihkah saudara dan saya setia menanti janji-janji Tuhan yang akan Tuhan sediakan bagi kita dan keturunan kita kelak? Demikian yang dapat kita pelajari dari Kejadian pasal ke-23 ini, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya buat setiap kita yang percaya dan menaruh pengharapan. Kita bersyukur kepada Tuhan, biarlah kita mau sembah Dia, kita mau syukuri Dia. Pujian dan syukur ku bawa kepadamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati. Persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu adalah penyembahan
kasih buat pagi ini kami mendapat teladan dari Abraham yang mengikuti aturan sekalipun diberi tanah secara gratis tapi tetap mau bayar. Dan kami boleh melihat prinsip seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, lebih berkat memberi, lebih bahagia memberi daripada menerima, dan menjadi berkat yang sungguh di dalam keteladanan. Dan kami boleh teladani Tuhan supaya kami juga setia pada aturan yang berlaku dan tetap hidup dalam keteladanan. Tuhan pimpin kami hari ini supaya kami semuanya terus memuliakan Tuhan, menyaksikan Injil Yesus Kristus, dan Tuhan berkati semuanya dengan limpahnya supaya kami terus jadi berkat bagi banyak orang. Setiap anak-anak-Mu Tuhan pakai untuk menjadi saksi dan teladan. Nama Tuhan dipermuliakan, dan lindungi kami semuanya supaya tetap sehat tanpa kesakitan dan hidup tanpa dosa memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan terus memberkati dengan berlimpah.